Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia hidayahnya alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diberikan kekuatan, kesempatan waktu luang sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan sholat Isya, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih yang insya Allah malam ini kita alhamdulillah memasuki hitungan keempat Ramadan 1444 Hijriah. Berselawat kita kepada Rasulullah, semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penghususan ibadah puasa ini ditujukan oleh Allah tidak kepada setiap orang. Saya ulang. Perintah puasa ini ditujukan oleh Allah tidak kepada setiap orang, tetapi ditujukan oleh Allah khusus orang beriman saja. Makanya konsep ayat perintah puasa Al-Quran surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini seruan Allah bukan kepada setiap manusia, tetapi khusus hai orang-orang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu la'allakum tattaqun. Jadi ibadah puasa ini kekhususannya hanya orang-orang beriman. Kenapa demikian? Karena Allah tahu persis bahwa tidak semua orang bisa melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini persyaratannya iman dulu, yakin dulu, percaya dulu. Kalau tidak ada iman maka sulit untuk dia mengerjakan yang namanya perintah ibadah puasa. Agar apa kita diperintahkan oleh Allah? Seluruh rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah agar menghantarkan kita hambanya menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita lihat bagaimana cara Allah lalu kemudian ingin menjadikan orang-orang beriman itu mencapai tingkatan yang paling tertinggi, yaitu adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perintah ibadah puasa di sini bisa kita lihat bagaimana cara Allah untuk meningkatkan derajat ketakwaan setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita lihat, orang yang berpuasa akan meninggalkan setiap apa yang dilarang oleh Allah. Makan, minum, bahkan segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa itu menjadi ketentuan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun halal, sekalipun boleh, sekalipun sah. Tapi begitu kita melaksanakan ibadah puasa dilarang oleh Allah.
Maka di situ akan terlihat bagaimana orang-orang yang berpuasa ini ketika dia mampu dan bisa menahan makan, minum dari segala sesuatu yang dapat membatalkan, maka disinilah condong untuk bagaimana setiap yang melaksanakan ibadah puasa itu kecenderungannya menggapai tingkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam melaksanakan ibadah puasa ini tidak sama dengan ibadah-ibadah lain. Kalau mungkin kita melaksanakan ibadah sholat misalnya, beda kalau kita melaksanakan ibadah sholat ketika kita melaksanakan sendiri dengan disaksikan orang lain. Boleh jadi gerakan kita jadi lambat, jadi sempurna, jadi bagus. Kenapa? Karena boleh jadi orang banyak yang menyaksikannya. Tapi ketika sholat sendiri, beda lagi. Tapi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat disaksikan orang banyak atau mungkin dia sholat sendiri, dia sudah dalam kondisi stabil, dalam kondisi tidak berbeda ketika dia mengerjakan dilihat orang lain ataupun dia mengerjakan sendiri. Tapi itulah yang terjadi. Karena apa? Karena ada unsur pujian manusia atau ada unsur riya, ada keinginan untuk mendapatkan pujian orang lain. Begitupun juga infak, sedekah. Ada yang menerima. Kita membayar zakat, ada yang menerima, ada yang mendistribusikan, ada data. Apalagi ibadah haji dan umrah sekampungan, tetangga, keluarga kita undang. Maka kecenderungan ibadah-ibadah ini boleh jadi menjebak kita kepada perbuatan meminta pujian orang lain. Tapi giliran ibadah puasa, disinilah cara Allah bagaimana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita beribadah itu tidak bisa kita mengharap pujian orang lain. Karena kalau sudah kita berpuasa, menahan haus dan lapar, menahan segala sesuatu yang dapat membatalkannya, itu tidak kita lakukan sekalipun tidak dilihat orang lain. Karena kita yakin saat kita berpuasa, mau minum, mau makan, ketika belum waktunya, kita akan bertahan sampai pada waktunya. Karena kita yakin betul setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, bukan kita tidak mampu untuk melakukannya, untuk membelinya, untuk memakannya, untuk meminumnya. Istri halal, tapi begitu pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, kita berupaya sekuatnya untuk menahan. Dan segala sesuatu yang dapat membatalkan, di situ diuji oleh Allah. Apakah kita benar-benar mampu dan bisa mempertahankannya? Disinilah cara Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kesenangan-kesenangan yang ada, keinginan-keinginan yang ada dalam hati kita, dalam syahwat kita, dalam keinginan kita, itu mampu kita kendalikan ketika kita melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Yang terakhir, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara Allah bagaimana meningkatkan kita untuk bertakwa kepadanya. Ketika berpuasa ini, setiap orang akan melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan, berlomba-lomba. Coba kita perhatikan, begitu di dalam bulan Ramadan, hitungan keempat malam ini, saf-saf kita masih penuh. Karena tingkat bagaimana keimanan yang dimiliki saat-saat Ramadan di awal-awal, itu saat-saatnya melambung dan terbang setinggi-tingginya iman yang kita rasakan saat ini. Allah ingin uji, apakah tingkat keimanan yang sangat meninggi seperti di awal-awal Ramadan ini akan terus dia terbang, akan terus dia stabil. Disitulah Allah akan uji kepada kita. Karena tujuan daripada peribadatan kita, amalan-amalan kita, ketaatan-ketaatan kita adalah bentuk daripada untuk menuju tingkat ketakwaan sebagaimana
perintah ibadah puasa ini. Nah, hingganya hadirin sidang majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di awal-awal Ramadan yang kita sedang membumbung tinggi keimanan kita ini, berdoa kita kepada Allah, minta kepada Allah agar kita diistiqomahkan, agar terus menerus disehatkan jasmani kita, rohani kita, sehingga stabil sampai terus menerus, syukur-syukur semakin meningkat. Jangan nanti setelah masuk pertengahan sampai terakhir-terakhir kita semakin tidak lagi memiliki semangat di mana awal-awal Ramadan seperti ini. Jaga stabilitas kita ini supaya iman ini terus menerus dapat kita miliki sampai akhirnya apa yang menjadi perintah Allah, kita diperintahkan untuk berpuasa, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kuliah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala perhatian, atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.